Nasta'inu, apa artinya nasta'inu? Kita mohon bantuan. Jadi ista'ana yasta'inu artinya kita mohon bantuan. Ala umurid dunya wad din. Ala umurid dunya wad din, pada perihal dunia, begitu juga pada perihal agama. Maksudnya apa? Apa yang kita dapat di dunia ini, semuanya itu adalah berasal dari Allah SWT. Biasa kita lupa, saya sudah begini, saya sudah begini. Harusnya kita katakan alhamdulillah, Allah memberkati saya sehingga pernah ke begini, ada begini. Jadi perihal dunia ini karena Allah SWT kita dapatkan. Begitu juga perihal agama. Kita salat, kita bisa berkumpul di sini karena perihal agama ya, itu juga karena Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala yang menjadi sandaran kita pada perihal agama dan juga dunia kita. Seperti itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya, khatamin nabiyyin. Dan salawat Allah dan salam Allah. Salawat Allah dan salam Allah ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin. Salawat Allah dan salam Allah terhadap Tuhan kita Nabiullah Muhammad khatamil anbiya, penutup para nabi. Bagaimana, apa maksudnya Allah bersalawat kepada nabi? Apa maksudnya? Ada yang tahu teman-teman? Apa maksudnya Allah SWT bersalawat kepada nabi? Allah berdoa kepada siapa? Nah, dia itu yang tempat berdoa. Sallallahu, Allah bersalawat. Apa maksudnya Allah bersalawat? Kalau bersalam kan iya. Allah bersalam kepada Nabi Muhammad Assalamu, begitu. Tapi kalau bagaimana, Kang? Arti salat itu artinya adalah doa. Arti makna salat dalam bahasa adalah berdoa. Pertanyaan sekarang, apa maksudnya Allah bersalat kepada Nabi? Mendoakan, Allah tidak butuh berdoa. Kepada siapa dia meminta? Apa maksudnya Allah bersalawat? Memberkati. Ulama mengatakan, banyak ulama, Tirmidzi mengatakan, maksudnya Allah bersalawat artinya Allah merahmati. Allah merahmati. Jadi kita sallallahu wasallama, Allah merahmati dan bersalam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu. Jadi rahmat. Beda kalau malaikat. Malaikat ya berdoa. Doa apa maksudnya? Ulama mengatakan beristighfar. Sebagaimana orang yang habis salat berduduk di masjid, malaikat akan berdoa kepadanya, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Makanya salawat malaikat adalah doa istighfar. Seperti itu. Kalau kita, salawat kita kepada Nabi ya, kita berharap agar supaya Allah Ta'ala merahmatinya, memberinya keselamatan, keberkatan. Itu dia pendapat kebanyakan ulama. Tetapi ada seorang tabi'in ya, Abul Aliyah, beliau mengatakan tidak. Makna salawat Allah kepada Nabi bukan rahmat. Dalilnya dia mengatakan, kan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka lah salawat Allah dan rahmatnya. Berarti rahmat dan salawat itu beda. Kan banyak ulama mentafsirkan salawat Nabi, salawat Allah kepada Nabi itu adalah rahmatnya. Kita katakan, bagaimana ayat ini? Allah memisahkan antara salawat dan apa? Dan rahmat. Itu artinya salawat dan rahmat itu dua hal yang berbeda. Makanya dalam pandangan Abul Aliyah, dan ini yang dibenarkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Jila'il Afham, beliau mengatakan maksud dari berselawat Allah adalah Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadits qudsi mengatakan, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'i khairan minhu. Siapa yang menyebut saya dalam suatu sekumpulan, maka saya akan menyebutkan dia pada kumpulan yang lebih baik lagi. Makanya beberapa ulama dimulai dari Abil Aliyah, dan ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya maksud salawat Allah kepada Nabi adalah Allah SWT menyebut-nyebut, memuji-muji Nabi Muhammad SAW di khalayak malaikat bersama dengan para malaikat. Seperti itu pendapat yang kedua. Alasannya itu karena ada ayat yang di situ disandingkan rahmat dan salawat. Sesuatu yang disandingkan bukan sesuatu yang sama, pasti sesuatu yang berbeda. Karena Allah mengatakan apa? Ulaika alaihim salawatum. Bagi mereka lah salawat Allah min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmah dan rahmat. Berarti salawat dan rahmat adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu. Khatamin nabiyyin, penutup para nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan kita ya, bahwasanya tidak ada lagi nabi
setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya telah wala haula wala quwata illa billah. Ada yang mengatakan ini adalah tanaman surga. Setiap kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka kita menanam kurma untuk surga yang yang dijanjikan oleh Allah SWT. Silakan lanjut Ustaz. Faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'us zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu 1. Wa iqamus salati, dan melaksanakan salat. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu padanya. Insyaallah taala akan dibahas gitu salat, puasa, zakat. Karena buku ini, buku Safinatun Najah, itu adalah seperempatnya syariah. Karena ulama kan banyak yang membagi ajaran Islam itu kepada 4 golongan. Golongan pertama, syariat itu adalah ibadah. Ibadah antara hamba dan Tuhannya. Masuk padanya zakat, masuk padanya apa? Puasa, salat, zakat, apalagi haji. Itu semua hubungan kita dengan Allah SWT. Beberapa ulama memasukkan juga pada sumpah dan janji, aiman wan nuzur. Beberapa ulama nak tambah lagi termasuk menyembelih akan Idul Adha nanti. Itu seperempat pertama agama. Yang kedua, seperempat yang kedua adalah muamalat. Murai. Anda kusing, Anda kusing, Anda kusing. Muamalat. Yang kedua muamalat. Yang mana itu muamalat? Syariat, bagian syariat yang kedua yang mengatur hubungan sesama manusia, yaitu apa? Contohnya jual beli, contohnya utang piutang, contohnya gadai. Itu semua namanya apa? Muamalat, hubungan sama manusia. Bahagian ketiga adalah ahwalus syakhsiyah, tentang fikih nikah, bagaimana menikah, talak, rujuk, semuanya. Itulah pembahasan syariat, bagian syariat yang ketiga. Yang selanjutnya yang keempat adalah hudud. Hudud itu adalah hukuman, batasan antara seseorang. Contohnya hukuman bagi orang mencuri, hukuman bagi orang berzina, hukuman orang yang menuduh dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itulah buku ini hanya membahas itu. Buku ini hanya membahas bagian yang pertama, yaitu antara hubungan Allah SWT. Makanya di buku ini kalau kita lihat itu berakhir pada haji kira-kira. Berakhir kalau dilihat di buku ini berakhir pada permasalahan haji. Sampai di masalah haji akhirnya. Bapak Ustaz terakhir. Apa itu? Masalah haji. Jadi dia tidak apa yang masalah puasa itu berarti apa yang sampai kepada lambun dan tidak membatalkan. Jadi ini tidak akan membahas tentang jual beli. Tidak nabahas kita tentang jual beli, tentang ahwalus syakhsiyah, tentang pernikahan, rujuk dan talak. Tidak nabahas kita. Yang dibahas adalah pada bagian syariat saja antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dibahas di buku ini. Makanya ini tadi iqamus shalah, itaiz zakat, shaumi Ramadan, haji bagi yang mampu insyaallah taala itu akan sampai. Itu akan kita bahas di dalam buku ini. Itulah rukun Islam. Setelah itu beliau akan menyebutkan rukun iman. Suara dalam seluruh sembarang. Langsung baca Ustaz. Faslun fi arkanil imani. Makanya insyaallah taala buku ini akan mudah, ringkas dan simpel masalah ibadah akan dibahas di buku ini. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Ya. Arkanul imani sittatun.
rukunnya iman ada 6. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir dan pada hari akhirat, dan wa bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada qadar, qada dan qadar, baik dan buruknya, semuanya itu datang daripada Allah SWT. Kalau diperhatikan ini, pada rukun Islam itu bercerita tentang perbuatan, sedangkan rukun iman itu bercerita tentang hati, keyakinan hati. Sehingga pada beberapa tempat iman dan Islam, iman itu masalah keyakinan, Islam itu masalah perbuatan. Namun terkadang Islam itu dikatakan juga, atau iman itu dikatakan juga kepada perbuatan. Contohnya Allah Ta'ala mengatakan kepada salat iman. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa wa ma yattabi'u rasula mimman yukhalifu 'alaikum wa in kanat lakabilatan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apa maksudnya? Dan Allah Ta'ala tidak akan mungkin menyanyiakan imanakum. Apa maksudnya iman di sini? Salat. Karena ayat ini kan bercerita tentang kiblat, perubahan kiblat. Dulu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kenapa kamu berubah Baitul Maqdis, salatmu sekarang menghadap kepada Ka'bah? Kalau Ka'bah yang benar kiblat, bagaimana misalnya orang yang meninggal sebelum berubah kiblatnya? Bagaimana hukum salatnya? Kan dulu salat menghadap mana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Banyak orang yang meninggal. Setelah itu nanti 17 bulan Rasulullah di Madinah baru mengarah kepada Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bertanya nih orang musyrik, kalau begitu bagaimana misalnya orang yang meninggal sebelum salat menghadap kepada Ka'bah? Turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini kan. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu. Kan ini masalah kiblat. Am qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh akan berkata kepadamu wahai Muhammad, apa yang menyebabkannya Nabi Muhammad merubah arah salatnya dari Baitul Maqdis ke Mekah? Lalu lanjut ayat selanjutnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Lanjut, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidak mungkinlah Allah SWT akan menyanyiakan iman kalian. Iman kalian di situ apa maksudnya? Salat. Allah. Jadi salatmu yang dulu tidak mungkin Allah Ta'ala akan tolak. Tidak akan mungkin Allah Ta'ala menyanyiakan. Jadi iman dan Islam kadang ini ketika disebutkan bersama, ini cara membedakannya. Iman itu keyakinan, Islam itu adalah perbuatan. Namun apabila disebutkan satu, terkadang saling mewakili. Iman itu juga Islam, Islam itu juga iman. Contohnya Nabi mengatakan, ayyul islami khair, Islam yang mana yang paling Nabi mengatakan begini, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada lebih daripada 70 cabang iman itu. Yang paling sedikit adalah imatatul adza antarik, menghilangkan duri di jalan. Itu iman. Nabi mengatakan iman. Padahal bukan perbuatan hati itu perbuatan zahir. Jadi seperti itu cara kita. Apabila disebutkan iman dan Islam secara bersamaan, maka iman itu adalah perbuatan hati, sedangkan Islam itu adalah perbuatan zahir. Namun apabila disebutkan ini tidak disebutkan secara bersamaan, maka biasanya itu saling mewakili. Itu saling mewakili. Seperti itu. Lanjut Ustaz. Faslun fi makna kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini maksudnya. Apa maksud ini penting? Fasal makna kalimat tauhid. Maknanya la ilaha illallah. Kalau ditanya, apa maksudnya la ilaha illallah? Apa penafsirannya? Apa maknanya? Ini dia maknanya.
la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Maknanya la ilaha illallah kan arti bahasa Indonesianya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Maksudnya la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah yang benar di wujud ini illallah. Itu maknanya la ilaha illallah. Tidak ada yang sesembahan yang benar. Namanya yang disembah. Ada orang menyembah ini, ada orang menyembah itu, tapi tidak ada yang disembah yang benar di wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Lanjut. Faslun fi alamatil bulugi. Alamatul bulugi. Ini menarik ya. Biasanya tuh kalau buku-buku fikih yang dibahas pertama adalah taharah. Pasti pembagian air. Setelah itu tayamum, mandi wajib, menghilangkan najis, baru masuk salat. Beliau mulai dengan apa? Tanda-tanda balik. Itu lain dari yang lain itu. Iya. Kenapa beliau memulai dengan tanda-tanda balik? Karena beliau mengatakan begini. Kalau berwudu, bertayamum, mandi wajib, itu kan syaratnya nanti diwajib kapan? Ketika balik, ketika mukallaf. Makanya beliau mengatakan lebih baik dibahas dulu kapan seseorang itu balik, baru dikatakan wajib berwudu, wajib salat, wajib zakat, wajib puasa. Makanya beliau luar biasa terobosannya beliau. Jadi beliau itu bahas apa dulu? Kapan seseorang itu balik? Kapan seseorang itu mukallaf? Beliau mengatakan alamatul bulughi thalathan. Tanda-tanda balik itu ada tiga. Ada tiga tanda-tanda balik itu. Silakan. Tamamu khamsa asyarata sanatan izzakari wal untha. Jadi ini tanda pertama kapan seseorang itu balik. Ada tiga yang disebutkan. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanah. Sempurnanya 15 bulan pada laki-laki dan perempuan. Mungkin ada perempuan atau laki-laki belum mimpi, perempuan belum haid, tapi usianya sudah 15 tahun, maka orang itu sudah balik. Kapan apa yang dimaksud 15 tahun? Makanya beliau tamam, sempurnanya. Sempurnanya maksudnya di situ adalah sempurna 15 tahun. Artinya 15 tahun 1 menit, 15 tahun 1 hari. Belum dibalik apabila contohnya 15 tahun kurang 1 hari, itu belum dibalik sesuai dengan pada syarat yang pertama ini. Makanya dikatakan tamam. Begitu juga hadis muru auladakum bis salati wa hum abna sab'in. Perintahkan anakmu salat ketika usianya 7 tahun. Apa maksudnya 7 tahun? Bukan 6 tahun lagi, tetapi pas 7 tahun, artinya sempurna 7 tahun, berjalan 8. Seperti itu. Pertanyaan sekarang, 15 bulan ini maksudnya apa? 15 tahun ini, apakah 15 tahun syamsiyah? Kan beda itu kalau kalender rata-rata kita pakai, anak-anak kita pakai kalender mana? Kalender Masehi dipakai. Atau yang dimaksud di sini kalender Hijriyah. Kan beda ya, rata-rata kita menghitung anak kita, berapa usianya anaknya, dia mengatakan 10 tahun. Kenapa? Karena dia contohnya lahir pada tahun berapa? Nah itu nih. Sekarang tahun berapa? 2026. Dia mau 2026 ya. Dia mengatakan anakku lahir 10 tahun yang lalu. Itu artinya sekarang 10 tahun. Itu berarti menurut apa? Kalender Masehi. Sementara syariat kita, apabila penyebutan tahun, begitu juga bulan, itu termasuk zakat, itu ada haulnya zakat, masa menanti. Tidak perlu contohnya dihitung. Cukup misal tulisan ini uangku. Pada bulan April, berapa? Mei? Pada bulan Mei ini. Berarti 2027 bulan Mei, apabila cukup mengeluarkan masa zakat, yang kita hitung adalah bulan Hijriyah, contohnya Zulqa'dah. Zulqa'dah tahun depan 1448, baru keluarkan
zakat. Seperti itu. Sama dengan ini, pengarang mengatakan 15 tahun, maksudnya 15 tahun Qamariyah, pakai bulan Qamariyah. Contohnya begini, apabila ada orang tahun berapa ini, tanggal berapa Zulqa'dah hari ini? Berapa? 17 Zulqa'dah. Contoh, ada anak-anak lahir pada jam 1 atau pada jam 12. Ada anak-anak lahir pada jam 12 waktu duhur. Jadi contohnya apabila usianya contohnya dia itu sebelum duhur pada 15 tahun yang akan datang, sebelum duhur belum dikatakan balik, belum wajib disalat. Karena wajib salat apabila masuk di waktu duhur, karena dia lahir pada jam 12 contohnya. Seperti itu. Jadi kita menghitung memakai bulan Qamariyah. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya sehingga anak-anak meskipun belum haid bagi perempuan atau belum mimpi bagi laki-laki, kenapa 15 tahun sudah dikategorikan sebagai anak itu telah balik? Laki-laki perempuan telah balik meskipun tidak haid, tidak nifas, tapi usianya sudah 15 tahun. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, uritu ala Rasulullah sallallahu, saya itu diperhadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu usiaku adalah 14 tahun. Wa ana ibnu 14 sana. Waktu itu usiaku 14 tahun. Maksudnya ini di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya waktu mau orang perang Uhud, beberapa orang sahabat datang, 3 orang Rasulullah membolehkan. Ini dalilnya. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika berusia itu ketika berusia 14 tahun tidak diizinkan. Kemudian ketika tahun kemudian maju lagi untuk ikut perang, diizinkanlah karena usianya sudah 15 tahun. Inilah dalil yang dijadikan oleh ulama bahwasanya 15 tahun itu bisa menjadi indikator wajibnya baliknya seseorang. Jadi siapa tahu ada bertanya, apa dalilnya kenapa 15 tahun itu sudah balik meskipun tidak haid, tidak nifas? Itu tadi Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat mendaftar untuk perang di usia 14 tahun, ditolak. Kemudian ketika berusia 15 tahun diterima. Seperti itu. Nah, itu dia hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari. Seperti itu. Selanjutnya itu tanda balik yang pertama, yaitu sempurna usianya seorang 15 tahun. Lanjut. Wal ihtilamu idzakari wal untha litis isinina. Ini penting. Tanda balik yang selanjutnya adalah ihtilam, bermimpi. Mimpi yang dimaksud di sini adalah keluarnya mani ketika bermimpi. Jadi kalau mimpi saja melakukan hubungan suami istri, tidak, belum balik. Kecuali apabila dia mendapatkan air mani, baru dikatakan apa? Balik. Jadi cuma beliau mentakbirkannya itu dengan mimpi. Mimpi yang dimaksud di situ adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya mani. Seperti itu kita pada laki-laki dan perempuan. Perempuan juga demikian. Makanya seseorang pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beliau mengatakan, apakah perempuan juga wajib baginya mandi idza ma ra'a ar-rajul, apabila dia melihat sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki dalam tidurnya? Nabi mengatakan iya, betul. Jadi perempuan juga bermimpi seperti itu. Ada ya. Lalu beliau mengatakan litis di sini usianya 9 tahun. Nah, ini pertanyaan. Jadi bagaimana kalau contohnya ada anak-anak bermimpi usianya 7 tahun, bangun dan dia tiada mani? Bagaimana itu? Apakah sudah balik atau belum? Ini mengatakan apa? Bermimpi. Tanda balik yang kedua adalah apabila ada yang bermimpi, dan yang kita katakan mimpi adalah mimpi yang keluar kemana akibatnya, dan usianya 9 tahun. Pertanyaan, bagaimana kalau usianya 7 tahun? Nah, mimpi
belum balik. Seperti itu. Belum 9 tahun. Kalau ditanya apa dalilnya? Seperti itu. Kalau mimpi ya, Nabi mengatakan rufi al-qalam, qalam itu, kewajiban itu terangkat ansalatin dari 3 golongan. Di antaranya adalah anis sabi hatta yahtalim, dalam riwayat dari anak kecil hingga dia mimpi. Jadi jelas dalam hadis lain yang mengatakan ghusl jum'ati, mandi Jumat itu fardu atau wajib ala kulli muhtalimin, bagi semua yang telah bermimpi, maksudnya mimpi basah. Itu dikatakan jadi mimpi. Tapi di sini beliau mengatakan 9 tahun. Di mana alasannya 9 tahun? Kenapa kalau 8 tahun? Apa bedanya? Mimpinya 8 tahun dan 9 tahun. Lalu mengatakan begini, pada perihal ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran, begitu juga sunnah, maka para ulama itu caranya untuk menentukan hukum, bagaimana caranya? Beliau itu, para ulama kita, mengadakan survei. Mengadakan survei. Survei bagaimana? Nalihat apakah mengadakan survei? Surveinya bagaimana? Seperti tadi. Nalihat apakah kapan seseorang itu rata-rata mimpi yang menyebabkan balik? Oh, di surveinya mengatakan, oh mereka itu berusia 9 tahun. Makanya di sini berbeda pendapat, termasuk sesama ulama Syafi'iyah. Tajuddin Subki mengatakan, apakah 9 tahun ini memang harus ataukah takribi? Takribi artinya perkira-kiraan saja. Karena tidak ada dalil. Jadi seperti itu. Kalau ditanya, dari mana alasannya 9 tahun? Penentuan 9 tahun. Jawabannya itu tadi. Penentuan 9 tahun tidak ada dari Al-Quran, tidak dari hadis. Maka caranya apa? Survei. Tanya ke anak-anak yang sudah balik, berapa usiamu? Kapan kamu bermimpi yang membuat balik? Oh, rata-rata 9 tahun. Paling cepat 9 tahun. Tenanggap paling cepat ada anak-anak 7 tahun sudah mimpi yang menyebabkan balik. Tidak dapat 8 tahun sudah menyebabkan mimpi dan menyebabkan balik. Rata-rata 9 tahun. Sehingga mereka mengatakan, berarti kalau kurang daripada 9 tahun, berarti mimpi itu di luar daripada, bukan normal, penyakit contohnya. Penyakit itu. Sekarang pertanyaannya, 9 tahun ini tidak ada hadis, tidak ada ayat dari Al-Quran, tidak ada penjelasan Nabi, tidak ada 9 tahun. Sekarang bagaimana kalau 8 tahun kurang 9 tahun kurang 1 hari, atau 8 tahun 9 tahun kurang 7 hari? Bagaimana kalau demikian? Apakah sudah dikatakan balik? Jadi usianya dia bermimpi, mimpi bahasa ya, di usia 9 tahun kurang 3 hari atau kurang 1 bulan dan 9 tahun. Bagaimana kalau demikian? Di sinilah berbeda pendapat ulama. Beberapa ulama mengatakan, iya masuk itu karena mendekati 9 tahun. Selama tidak ada dalil yang mengatakan harus 9 tahun, berarti 9 tahun itu hanyalah perkiraan. Jadi maksudnya 9 tahun atau yang mendekatinya. Begitu. Seperti itu. Namun sebagian ulama kekeh, pegang keras ini tidak boleh. Kalau kurang dari 9 tahun, meskipun 9 tahun kurang 1 hari dan mimpi, belum dibalik. Seperti itu, teman-teman para asatidz. Jadi penentuan 9 tahun ini berdasarkan atas survei. Bahwa yang kita, kenapa tidak ada hadis, tidak ada hadis yang menentukan 9 tahun. Jadi itulah tanda balik yang kedua. Tanda balik yang ketiga, lanjut. Wal haidu fil untha litis isinina. Wal haidu fil untha litis isinina. Dan haid pada perempuan di usia 9 tahun. Haid pada perempuan di usia 9 tahun. Jadi kalau misalnya ada perempuan, sama kembali lagi perdebatan tadi. Kembali perdebatan tadi. Oke, haid itu telah menyebabkan orang balik. Nah sekarang, apakah dikatakan haid
apabila ada perempuan sudah mengeluarkan darah atau keluar darah darinya di usia 8 tahun, dikatakan tidak. Hai, apa alasannya 9 tahun? Jawabannya tadi, survei. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ada kucatat, beliau mengatakan, a'jalu ma sami'tu minan nisa'i yahidna nisa'u tuhamata yahidna litis'i sinina. Beliau mengatakan, saya yang paling perempuan yang paling cepat haid yang sepengetahuan saya, yang saya dengar adalah perempuan dari suku Tuhama. Mereka itu haid di usia 9 tahun. Bukan berdasarkan atas Al-Quran, bukan berdasarkan sunnah. Bahwasanya perempuan apabila haid di usia 9 tahun balik ini, penetapan 9 tahun tidak ada di Al-Quran, tidak ada sunnah, tapi berdasarkan atas survei, disurvei perempuan. Kalian itu haid di usia berapa? Oh, 9 tahun, 9 tahun. Akhirnya dikatakanlah, oh berarti usia haid paling cepat itu adalah 9 tahun. Seperti itu. Nah, sekali lagi, apakah harus 9 tahun persis atau 9 tahun apa yang mendekati? Di situ berbeda pendapat ulama kita dan negara. Di sini disebutkan cuma 3. Ada yang menyebutkan lain. Tanda balik. Ada yang mengatakan nabat tumbuhnya anak itu bulu kemaluan. Berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, beliau mengatakan, uridna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina Quraidah faman kana muhtaliman wa ambatat anatuhu qutila. Kan dulu begini. Di perjanjian Madinah itu kan perjanjiannya kan di Madinah dulu ada nabi yang menjadi pemimpin. Padahal yang dipimpin itu ada 3 golongan, yaitu umat Islam, orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, itu Yahudi, dan juga orang musyrik. Nabi jadi pemimpin, padahal Nabi itu pendatang, walaupun keluarga dari mamanya Madinah. Tapi kenapa Nabi menjadi pemimpin di Madinah? Padahal dia pendatang, bukan lahir di Madinah. Meskipun ada Pak Bijana dari mamanya yang Aminah, keluarga Madinah. Jawabannya adalah karena orang Madinah itu suku Aus dan Khazraj dari Arab, mereka itu berperang lama sekali. 40 tahun dia berperang secara terus menerus karena persoalan sepele. Bahkan dikatakan mereka itu awal peperangannya adalah kudanya laga. Contohnya kudanya alaga itu beradu kudanya, akhirnya keberatan masing-masing juga. Gara-gara itu asli lagi. Antara ketiganya masing-masing ikut ke keluarganya. Keluarganya panggil kabilahnya, akhirnya perang suku. Gara-gara kuda bertempur selama 40 tahun. Jadi apa sedikit saja memancingnya sudah. Makanya Syekh Bisa mengatakan hampir saja Arab itu musnah di Madinah. Hampir tidak ada orang Arab yang itu. Gara-gara kuda. Jadi suku Aus dan Khazraj itu berperang lama sekali, saling menghabisi. Anehnya ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah dengan Islamnya, beliau mampu mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Wadhkuru in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika kalian itu saling bermusuhan dan kalian hampir binasa. Fa'allafa baina qulubikum. Akhirnya Allah SWT menyatukan hati kalian dengan Islam. Akhirnya kalian bersaudara. Jadi mereka tidak dipersatukan oleh bangsa Arab. Mereka, makanya kalau dilihat di negara Arab sana, mereka bisa bersatu dengan bahasa, dengan bangsa Arab. Tidak pernah mereka bersatu. Sudah sekarang saling bertempur. Suriah dulu si campur-campur, Yaman sekarang si campur-campur, saling membunuh.
Mereka tidak dipersatukan oleh bangsa atau bahasa. Cuma Islam yang bisa mempersatukan mereka. Seperti itu. Jadi Nabi memimpin di Madinah, yang dipimpin adalah orang Muslim, orang Yahudi, atau orang Muslim. Di perjanjian Madinah, salah satu poin perjanjian Madinah adalah orang Muslim dan orang Yahudi, mereka itu adalah satu kesatuan, satu ummah. Itu poinnya. Mereka harus bekerja sama melindungi Madinah. Apabila ada serangan dari luar menyerang umat Islam, maka orang Yahudi wajib membantu umat Islam karena satu negara. Apabila ada yang menyerang orang Yahudi dari luar, maka umat Islam di Madinah wajib ikut membantu orang Yahudi memerangi yang dari luar. Itu perjanjian Madinah, piagam Madinah. Pada perang Khandaq, ke-7 Hijriah, pada perang Khandaq, orang-orang Yahudi mendengar bahwasanya aliansi Arab, suku-suku Arab mau menyerang ke Madinah dan menghabisi umat Islam yang ada di Madinah. Kalau habis umat Islam di Madinah, tidak ada umat Islam di muka bumi saat itu. Orang Yahudi akhirnya mereka bekerja sama, memberikan informasi dan bahkan bekerja sama memang. Padahal mereka satu negara ini. Akhirnya mereka melanggar apa? Perjanjian. Mereka melanggar perjanjian itu. Akhirnya ini yang menyebabkan mereka dihukum mati, kecuali yang belum balik. Kalau perempuan oke, disuruh mengungsi. Tapi kalau laki-laki, apalagi terlibat dalam komplotan pengkhianatan, mereka dibunuh. Dan itu lumrah kalau hukum negara. Kecuali anak-anak, itu tidak dihukum mati. Atiyah Al-Quradi mengatakan, dia saksi sejarah. Kamu dibunuh, ini pengkhianat ya. Dikatakan dibunuh yang balik, yang belum balik tidak dibunuh. Atiyah Al-Quradi mengatakan, uridna ala Rasulullah, kami diperhadapkan kepada Nabi. Kamu dibunuh ini, apabila sudah balik karena pengkhianat. Lalu Atiyah Al-Quradi mengatakan, faman kana muhtaliman, siapa yang sudah bermimpi, atau nabatat anatuhu, atau tumbuh bulu kemaluannya, kutilah, maka dibunuh. Kalau tidak, oke, dibiarkan pergi dengan perempuannya. Hadis ini tanya bahwasanya Nabi menyamakan tumbuhnya bulu kemaluan dan bermimpi. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila tidak mimpi bisa juga menjadi indikator balik adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Itulah 3, boleh kita tambahkan 4 indikator baliknya seseorang. Seseorang itu balik kapan? Wahai masyayikh, kapan? Jika balik. Nah, kapan balik? Berusia 15 tahun. Berusia 15 tahun. Yang selanjutnya? Ihtilam. Nah, mimpi yang keluar mana? Yang selanjutnya? Jika Haid bagi perempuan. Haid bagi perempuan, seperti itu. Ataupun juga, jadi walaupun bagaimana kalau keluar maninya dalam keadaan tidak mimpi? Contohnya cidung-cidung niat nacini tiba-tiba keluar maninya. Balik atau belum balik? balik. Nah, sudah balik. Jadi tidak mesti harus mimpi. Pertanyaan, bagaimana contohnya mau keluar matahari? Ini tidak jadi keluar. Tapi ada pergerakan, naras saya ada pergerakan. Balik atau belum balik? Balik. Di sini 2 pendapat ulama. Ada yang nanti di balik tapi tidak keluar. Ketika tidak keluar tidak. Tidak balik. Itu perbedaan di kalangan ulama kita. Jadi yang mengatakan intinya pergerakannya, walaupun tidak ada keluar. Seperti itu. Jadi ini dia tanda-tanda, masya Allah, tanda-tanda balik sudah kita ketahui. Kenapa? Ditambah, kita tambah. Tambah. Oke, kita menambahnya. Saya penonton juga ini
Masya Allah, siapa tahu ada boleh penonton contohnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke, dapat sebelum kita akan masuk kepada pasal yang baru. Ya. Pasal yang baru, saya harap agak sempurna di pasal kan kita pahami baru kita berpindah kepada pasal yang baru. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Lihat baik dari teman-teman yang ada di sini, begitu juga yang mengikuti pertemuan ini secara virtual. Silahkan dibacakan kalau misalnya ada pertanyaan. Dari saja pertanyaan. Silahkan. Ini tanda manik ya, tanda manik. Misal ini contohnya kan zaman ini kan zaman boleh bilang luar biasa ya. Sama luar biasa. Banyak tuntunan-tuntunan yang merangsang tubuh manusia Iya. yang normal. Dan akibat dari tuntunan itu yang membuat dia merangsang tubuhnya sendiri. Iya. Akhirnya dia mungkin paksakan. Iya. Ya. Artinya baru umur 7 tahun lebih sedikit lah, sampai mungkin 8 tahun atau 8 tahun lah ada keluar air mani. Atau masih SD ya? SD itu berapa tahun ya? 10 tahun SD. Oh SD. Tamat SD. Oh itu. Bagaimana tuh 8 tahun contohnya? Iya, contoh begitu. Nah, jadi keluarnya mani itu membuat orang tersebut balik, baik keluarnya dengan dosa atau tanpa dosa. Dengan dosa atau tanpa dosa. Maka itu sudah menandakan orang tersebut balik. Seperti itu. Nah, maaf ya, balik kan Nabi mengatakan begini, rufi al-qalam an salasin. Tanggung jawab kalam, apa kalam? Kalam pulpen dari 3 catatan terangkat dari 3 golongan. Yang pertama itu tadi anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil hingga dia balik. Apalagi wa anin naimi hatta yastayqid, dari orang tertidur hingga dia terbangun. Wa anil majnun hatta ya'qil, dari orang gila hingga dia berakal kembali. Pertanyaan begini, ada 3 kan kalam, ulama kita istilahkan kalam, catatan itu ada 3. Pertama adalah catatan pahala, yang kedua catatan dosa dan hukuman, yang ketiga catatan jaminan atas penghinaan. Jadi catatan itu ada 3, catatan pahala, catatan dosa dan hukuman, dan catatan daman al-iflah, catatan jaminan atas penghinaan. Anak kecil itu yang terangkat darinya cuma 1. Yang terangkat darinya cuma 1 kalam. Kalam apa? Kalam dosa dan hukuman. Apa maksudnya begini? Anak kecil itu apabila belum dibalik dan dia tidak salah atau melakukan dosa, betul, dia belum dicatatkan berdosa dan belum boleh dihukum. Contohnya tidak berdosa dan apabila mencuri belum bisa dipotong tangannya. Kalam ini yang dimaksud. Tapi kalau salah apakah dicatat berpahala? Jawabannya dicatat berpahala. Kalau haji tercatat melaksanakan haji. Jadi yang terangkat itu hanyalah catatan apa? Dosa dan hukuman. Namun catatan pahala sudah dianggap melaksanakan dan mendapatkan pahala. Makanya contohnya begini. Nakasi pergi ulama kita mengatakan begini. Andaikan ada seseorang, dia itu lahir di menjelang asar, lahir. Akhirnya itu balik. Jadi apabila contohnya baru 2 rakaat salatnya, tiba-tiba masuk di masa baliknya, salat asar ini 2 rakaat di salat asar dan 2 belum dibalik, tapi hari kelahirannya di usia 15 tahun, 2 rakaat selebihnya sudah masuk di waktu baliknya. Bisa dibayangkan? Jadi salat 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu lakukan belum
cukup masa baliknya, belum 15 tahun. Tapi 2 rakaat selanjutnya itu sudah masuk di usia baliknya. Bagaimana apabila demikian? Apabila demikian ulama mengatakan sudah mendapatkan pahala dan sudah tercatat, sudah sah salatnya. Seperti itu. Jadi itu dia yang diangkat dari anak-anak hingga balik hanyalah catatan apa? Catatan tidak berdosa dan tidak dihukum. Apabila, tapi bagaimana pertanyaan ketiga? Bagaimana situ? Bagaimana pertanyaan ketiga? Bagaimana dengan catatan jaminan atas penghilangan barang? Contoh begini, ada anak kecil, dia itu mengatakan sini tuh barang ku pinjam sama kita. Dia anak kecil, belum dibalik, usianya 8 tahun contohnya. Dia pinjam barang dari kita, minjai contohnya HP, karena contohnya mau ujiannya itu ujian kompetensi online, kebetulan fasilitas laboratorium komputer di sekolahnya belum ada. Akhirnya jalan satu-satunya para guru mengatakan bawa HP. Nah, di orang tuanya tidak ada HP-nya. Akhirnya dia meminjam dari tetangganya. Bawa ini HP ke sekolah. Tiba-tiba HP tersebut bawa jatuh dan rusak. Atau hilang itu HP-nya. Anak ini yang berubah menanggung tidak penghilangan barang itu. Kan Rufi Al-Qalam Al-Thalathi. Jawabannya menanggung. Orang tidak bisa orang tuanya ya kan. Makanya ulama mengatakan, jadi maksud dari Nabi Rufi Al-Qalam, terangkat kalam catatan dari anak kecil. Kita katakan catatan itu ada 3. Pertama catatan apa? Pahala. Yang kedua catatan dosa dan hukuman. Yang ketiga catatan jaminan atas barang. Jadi 3 catatan. Pahala, dosa dan hukuman, dan jaminan atas barang. Diistilahkan dhamanul itlafi, jaminan atas barang. Yang terangkat dari anak cuma 1, yaitu yang terangkat. Kalam yang terangkat dari anak kecil hanyalah 1, yaitu dosa dan hukuman. Artinya punah dosa ini mencuri jika atau tidak salah tidak boleh dihukum, dan malaikat tidak mencatatnya sebagai berdosa. Itu anak kecil. Tetapi catatan pahala tetap anak kecil meskipun belum balik, punah sambayang ini anggap pahala. Apabila dia puasa, sah puasanya. Pergi Jumat, sah Jumatnya. Haji, sah hajinya. Meskipun dia belum balik, dan dapat pahala. Sekarang catatan yang ketiga, catatan apa lagi? Jaminan atas barang. Ini juga tidak terangkat dari anak kecil. Makanya walaupun anak kecil dan dia menghilangkan barang, dia sudah mesti bertanggung jawab, atau walinya bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti itu. Nah, jadi catatan itu ada 3. Yang terangkat dari anak kecil cuma 1, yaitu dosa dan hukuman. Silahkan. Dari Rizal official, minta tolong ditanyakan Ustaz itu, jika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, apakah batal wudunya? Jika yang diselami ini adalah anak-anak yang belum balik dan batas bagi unsa. Oke. Apabila anak-anak yang belum balik, maka dia tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Ini sahabat itu tidak batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Ibnu Hazm batal wudu. Kalau Ibnu Hazm mengatakan batal wudunya. Nah, ulama komunis adalah an-nisa itu umum. Kalau ditanya bagaimana Nabi gendongi cucunya, dia mengatakan tidak ada dalil bahwasanya Nabi menyentuh kulitnya. Kan ada hadis ya, Nabi Muhammad SAW apabila gendongi cucunya, apabila mau sujud, letakkan. Apabila mau berdiri, nangkaki lagi. Itu dalam salat. Ibnu Hazm mengatakan, kan tidak ada di situ jelas bahwasanya sentuh kulitnya.
mungkin bajunya langsung tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam pandangan Syafi'i tidak membatalkan salat, sementara dalam Ibnu Hazm itu membatalkan salat meskipun dia itu adalah belum balik. Seperti itu. Kalau ulama mazhab yang lainnya tidak membatalkan. Kalau ulama yang lainnya mengatakan tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Tanda wudu bagi perempuan itu tadi sama, 15 tahun bermimpi atau haid di usia 9 tahun. Atau tumbuh begitu. Itu tanda haidnya, tanda apa? Baliknya perempuan. Seperti itu. Ada lagi? Yang tadi yang dikatakan itu tanda balik bagi keluar karena dosa dan tidak dosa. Apa yang dimaksud itu keluar yang disengaja dan tidak? Sengaja atau tidak sengaja semuanya. Jadi kalau keluar sengaja juga balik itu mesti balik. Iya. Iya. Walaupun 8 tahun dan agak lagi perbuatan sengaja mengeluarkan maninya, maka itu sudah balik. Kena kewajiban. Dan keluarnya mani tersebut. Seperti itu. Harus kalau masih atau wali, Iya. apakah itu juga sudah tanda balik atau Tidak. Jadi maaf, jadi cairan yang keluar dari tubuh manusia ada mani, kemudian ada wadiyu, ada madhi. Mani itu tadi keluar dan kita rasakan, kita tahu. Ada namanya madhi. Madhi itu cairan yang keluar dan dia agak halus tapi lengket, bening tapi agak lengket. Itu namanya madhi. Dan biasanya keluar kalau berpikir yang membangkitkan asbab. Itu keluar, itu namanya madhi. Ini belum tanda balik. Ada namanya wadiyu. Wadiyu itu cairan yang agak kasar ke dia, kerui, dan biasanya keluar sehabis kita buang air kecil. Itu juga bukan tanda balik. Seperti itu. Jadi keluarnya madhi dan wadiyu itu bukan tanda balik. Bukan tanda balik. Yang tanda balik adalah mani. Keluarnya mani. Seperti itu. Ada lagi? Lihat pada tanda balik. Saya Iya, silakan. tadi yang itu tadi rupi al-qalam yang termasuk anak-anak, termasuk yang tidak terangkatkan masalah pahala dengan jaminannya. Yang terangkat itu adalah hukumannya. Bagaimana yang dua golongan ini, Ustaz? Apakah sama juga yang kategori anak? Seperti itu. Jadi orang tidur sampai terbangun, Iya, orang tidur sampai orang terbangun. gila sampai berakal. Kalau orang berakal itu jadi orang gila meskipun salat tidak dapat pahala dia. Orang gila meskipun dia salat kan tidak sadar itu dia salat biasa salat. Enggak, itu tidak ada media, tidak ada sama sekali. Sama dengan yang orang tertidur, enggak juga tidak. Itu terangkat mentongi secara total bagi orang yang gila. Orang gila begitu juga orang yang tertidur. Kenapa? Tidak ada akal. Jadi makanya dikhususkan tadi anak-anak itu dia yang cuma satu yang terangkat darinya, anak-anak, yaitu kitab tulisan hukuman dan dosa. Yang rena dosa apabila dia bersalah, apabila dia menunaikan kewajiban, akan tetap tercatat pahala apabila dia berpuasa. Beda orang gila. Kalau orang gila, walaupun puasa tidak mendapat pahala. Seperti itu. Jadi misalnya orang tertidur misalnya, galesa tinro. Tiba-tiba di sampingnya ada HP. Akhirnya HP itu jatuh padahal bukan punyanya. Rusak. Jadi tidak ada jaminannya untuk mengganti itu. Itu penting dikaji itu ya. Penting dikaji. Tentang orang yang tertidur, dilihat apakah contohnya dia itu ketika tertidur contohnya tidak mengambil kehati-hatian, contohnya tidak apabila dia contohnya ketika tertidur pinjam HP-nya temannya, tiba-tiba tidur jatuhkan, insyaallah kalau sini insyaallah dapat.
pendapat insya Allah dia itu wajib kita ganti apabila demikian. Seperti itu. Pertama ada pernah juga kita baca itu kalau dipinjam ke HP anak-anak yang belum balik, sementara nggak tahu orang tuanya, kita kasih pinjam. Nah kasih rusak itu HP, jawabannya di situ aja yang saya baca tidak wajib kita ganti. Kenapa? Karena pertama dia belum balik, yang kedua karena orang ini ceroboh, orang meminjaminya, atau bilang anak-anak terus kasih begitu. Nah, itu jawabannya yang kudapat aja. Nggak ganti, nggak wajib mau ganti karena belum balik, belum belakang. Kemudian ini orang yang meminjam orang besar ini ceroboh, dia yang dihukumi ceroboh. Oke. Enggak, anak kecil apabila sudah mumayyiz, ya maaf ya. Mumayyiz itu apa artinya mumayyiz? Anak tersebut sudah tidak nacilakai bikalinna. Mumayyiz itu perbuatan dasar sudah bisa mina lakukan. Contohnya bisa mencebok. Apabila naik ke mobil bisa tahu ini membahayakan. Apabila demikian mumayyiz sedang wajib mina tanggung barang yang hilangkan. Apabila demikian wajib mina tanggung barang yang hilangkan. Apabila demikian beda contohnya anak-anak. Memang kita bentuk ceroboh ya kalau anak-anak baru diri mungkin HP juga nak makan, mungkin apa juga. Ini memang kita bentuk ceroboh apabila anak-anak yang demikian. Tapi apabila semuanya dia sudah bertanggung jawab atas barang yang menghilangkan seperti itu. Allah Ta'ala. Ada juga biasa juga ceramah didengar kalau disuruh anak-anak sholat puasa anak belum balik katanya orang tuanya yang dapat pahala. Ini anak ini itu kurang tepat. Pahalanya mendapatkan pahala karena menyuruhnya salat. Baik anak itu salat atau tidak salat, anggap bagi pahala salat. Namun apabila salat anggap lagi pahala orang tuanya, pahala salatnya karena dia yang menyuruhnya. Seperti itu. Nah, anak itu dapat juga pahala. Tapi anak ini apa namanya? Bagaimana maksudnya itu di hadis yang mengatakan sunnahmu 20 tahun pahala 10 tahun tidak boleh pukul. Artinya adalah pukulan fisik atau apa itu dia dan Termasuk fisik. 7 tahun ini kenapa masih 7 tahun ini apakah ada juga penelitian ini? Ulama mengatakan kenapa 7 tahun? Hadis mengatakan muru auladakum bis-salati wa huwa balagh sab'i. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ingat 7 tahun apa maksudnya? 7 tahun sempurna. 7 tahun 1 hari. Itu dia wajib orang tua menyuruhnya salat. Artinya orang tua itu mau tahu anaknya salat tidak salat, kewajibannya dia adalah memerintahkannya. Kalau tidak memerintahkannya anaknya salat duhur, salat asar maka tersebut berdosa. Meskipun anaknya tidak berdosa kalau tidak salat karena belum balik. Namun dari pembiasaan sehingga itu dia tujuannya. Diperintahkan di usia 7 tahun rata-rata itu mumayyiz 7 tahun. Nah tahu dia bahwasanya kalau kentut wajib berudu dan sebagainya. Sudah mumayyiz maka setelah itu dari pembiasaan sehingga diperintahkanlah mereka salat di usia 7 tahun dari pembiasaan sehingga di usia sempurna 10 tahun 1 hari boleh untuk dipukul dan pukul termasuk baik kita lebih tahu ya anak itu kan rata-rata anak itu anak misalnya ya anak kalau saja anak sudah jatuh mentalnya ditegur saja jatuh mentalnya orang tua yang cerdas yang mendidik anak apalagi kalau sempat dipukul jadi pukul yang dimaksud di sini adalah termasuk pukulan fisik tapi pukulan mendidik bukan pukulan apa sadis sebentar makanya orang tua nak tambah kira anak pernah tidak lampau jauh tidak tambah kira anak tidak ngaji atau tidak sembahyang itu kasihan di antara kita padahal berdosa ya orang tua apabila ada anaknya contohnya 7 tahun baru dia tidak masuk di sana 7 tahun lagi 7 tahun sempurna 7 tahun 1 hari dan yang dipakai kalender adalah kalender Qamariyah seperti itu. Ada pertanyaan seperti pribadi. Sudah soal pertanyaan.
Rea mungkin. Ada pertanyaan tapi agak sedikit keluar dari Iya. balik ya. Iya. Ini yang tadi yang dikatakan kan semuanya ini berdasarkan perhitungan kalender Qamariah. Ya. Nah sebelumnya dirumuskan ini kalender Hijriyah, tentunya kita kenal itu umur Nabi kan sampai ratusan tahun, ada puluhan tahun, itu berdasarkan tanggal apa nih? Karena masih juga belum ada. Jelaslah yang dimaksud oleh matan ini luar biasa pertanyaannya. Ini kan dikatakan tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama 15 tahun, atau haid di usia 9 tahun, atau bermimpi di usia 9 tahun. Bagaimana kalau dulu umat dulu itu luar biasa panjang-panjang usianya? Apakah sama seperti ini? Jawabannya jelas tidak sama, karena bentuk fisik kita juga tidak sama dengan mereka. Waktu tua mereka jelas beda dengan masa tua kita. 60 tahun bagi mereka adalah masa remajanya kapan? Sementara itu adalah masa senja kita. Mereka itu adalah masa remaja kita. Maka jelas sekali, secara akal tidak mungkinlah seperti ini caranya dipakai. Adapun tentang penanggalan, insya Allah Taala penanggalan dulu Yahudi contohnya. Yahudi itu dulu sekarang juga berpengaruh pada kalender Masehi berpakai. Namun sebenarnya penanggalan Yahudi itu bisa mereka sebenarnya penanggalannya bulan juga, pergerakan bulan juga orang-orang Yahudi. Itu artinya orang Yahudi demikian. Orang Yahudi juga demikian. Dan saya yakin lamanya siang dulu durasinya sama juga, yaitu terbitnya matahari dan terbenamnya malam durasinya. Baik di zaman Nabi Adam, begitu juga hingga saat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Meskipun rasanya waktu lebih cepat saat ini, karena ada hadis yang mengatakan Nabi mengatakan tazara'uz zaman. Waktu itu nanti kelak akan lebih cepat, Nabi mengatakan kemudian juga dan juga zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu salah satu tanda-tanda kiamat kecil itu. Nabi mengatakan tasarruf zaman. Waktu itu makin sempit. Di riwayat yang lain dikatakan hingga 1 tahun terasa cuma 1 bulan. Gimana kan? Nalap pas Idul Haji boleh tahu. Kemudian Nabi mengatakan wasyahru, dan 1 bulan itu kal jum'ati, bagaikan 1 pekan. Kemarin kan batal ki. 1 bulan itu terasa 1 pekan. Dan 1 pekan terasa 1 hari. Kayaknya baru kemarin batal pengajian. Tidak jadi bertemu di sini hari Senin kemarin. Bertemu di sini. Nabi mengatakan itu. 1 tahun akan terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 pekan. Tidak lama ini Jumat lagi, tamai itu khutbah. Tamai itu orang khutbah. Dan 1 hari kasaati, baikkan 1 masa saja. 1 hari 1 masa saja. Wasa'atu, dan 1 jam 1 masa. Nabi mengatakan bagaikan lamanya 1 jam itu seakan-akan apabila ada jaridatun jadra, apabila ada daun yang kering baru dibakar habis gitu, itulah 1 jam. Rasanya seperti itu. Kan tidak terasa, hampir jam 11. Tidak terasa sekali waktu. Itu tanda-tanda sekali itu. Ini tidak biasa. Ustaz Sufyani nakasih pula BTK. Saya, anakku yang lain dulu masih ingat tanggal lahirnya kapan? Kelas 2 nih MTS contohnya. Adiknya lagi tidak kusan kelas 5, mau naik kelas 6. Anda yang satu lagi mau naik kelas 3. Anda kan sampai Pak kuliah di bawah. Anda Pak untin di bawah. Seperti itu. Waktu Nabi sudah mengatakan itu kepada kita. Wa yakfurul harash, dan banyak sekali terjadi pembunuhan. Itu kata Nabi. Salah satu tanda kiamat itu akan dekat. Banyak sekali terjadi pembunuhan.
Nabi mengatakan mungkin seseorang tetangga membunuh tetangganya, mungkin sepupu membunuh sepupunya. Tidak lama berita, oh nyeto bunuh diri, oh nyeto dimutilasi, nyeto nih mati, nyeto kamu lihat bukan pakai berita-berita televisi pembunuhan di mana-mana. Ada orang mati, orang mati. Pembunuhan bukan mati biasa, tapi pembunuhan. Itu salah satu tanda kiamat dekat-dekat. Iya. Kalau ada di pengaruhnya di misalnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim kan disunat di umur 80 tahun. Ya, pakai apa? Itu saya baca di Ini yang bilang gergaji. Terus kalau sekarang anggaplah jalan sama sekarang. Ada kan namanya sunat kampung, dari potong. Itu menakar karu gitu. Ini terjadi itu bagi tahu. Ini laki-laki. Ya laki-laki. Kemudian dia sudah balik tapi belum disunat. Anda ada di pengaruhnya itu aja. Biar belum disunat, yang penting mimpi basah. Kategori balik disunat jadi sunat. Iya betul. Tetapi apabila sudah balik dan dia belum disunat, maka bahaya. Pertama kebersihan badannya, karena khasyafah itu pasti ada sisa air kencing di situ. Maka tersiksa dia akan membersihkan. Yang selanjutnya, bagaimana kalau meninggal? Syarat mandi wajib adalah disentuh seluruh yang wajib untuk disentuh air, termasuk khasyafah, ulunna, ketahuan naburannya. Harus kena air itu. Bagaimana kalau tidak bisa kena air? Kalau tidak bisa dioperasi, ulama mengatakan sebagai ulama jangan tayamumkan saja baru salat. Itu bahayanya kalau misalnya tidak dihitan seseorang. Bahkan ada yang mengatakan jangan salat karena tidak sah mandinya. Nah itu. Dan kalau dia pecian boleh. Seperti itu. Kalau bisa dikasih begitu, kasih begitu. Makanya biasa mengatakan bagaimana kalau ada anak kecil ya, dia seharusnya sudah balik, akan tetapi belum disunat dan meninggal. Ini jama-jama lompo mangipo ini itu jama-jama lompo mangipo ini. Sudah seharusnya 15 tahun belum disunat contohnya. Belum disunat. Dan ada begitu. Ada kudapat satu kasus. Ada anak, saya tahu pribadi. Anak-anak kalau dibawa ke meja sul, orang tuanya kadang sudah berusaha. Dibawa ke ruang operasi di dokter, bukan sunat mati, dokter trauma dia. Jangan loh. Asal disentuh ya jangan kan Anda tahu pernah ada yang cuci otaknya atau melihat di film sunat atau bagaimana sehingga udah nanti 9 kali nih. Dia makanya solusinya di baru bisa disunat. Atau kan dihipnotis dokter, ini dokter apa yang bilang? Saya bahkan terakhir itu saya temani karena bilang takut sama kita. Iya, tetapi ketika trauma Andre mana tahu anak-anak kita bilang gini. Seperti itu. Seperti itu namanya. Ini kasihan yang seperti andaikan terjadi sesuatu sama anak kita itu. Dia itu sekarang usianya tamat SMP nih, tamat MTS akan masuk terjadi sesuatu sama dia. Jama-jama lumpuh bagi iman dan orang tuanya. Karena wajib dimandikan dan wajib kena air segala bagiannya termasuk anunya kepalanya kemaluannya itu diistilahkan khasyafah. Termasuk khasyafahnya harus kena air. Itu harus kena air. Itu jama-jama lumpuh ya. Apabila tidak bisa diambil. Contohnya dioperasi atau di apa ketika meninggal maka selesai tayamumkan saja baru salat baru kuburkan tidak mandikan karena tidak sah mandinya. Anda rasa mandi seperti itu berarti ya, ada juga kemarin santri ada juga pengikut dia begitu juga kelas gitu kira Nabi lagi sunat nah kampung tapi pas saya lihat kemaluannya ibu rumpi. Ya, begitu. Lihat. Jadi saya disunat yang sunat ke wajib tahir bagus nih. Bagus ya. Ini masalah ini satu trauma dia.
baru dikasih tidur, terus keringatan, berjalo-jalo. Biasa kayak kejiwaan, pergi, aneh, tidak menentang. Padahal sudah nih, saya ikuti. Waktu ini sudah nih fase penyuntikan sudah. Sudah nih suntik bius, sudah nih disalur ini, suntiknya sudah. Saya tidak ada pengaruhnya bius dan sebagainya. Iya, kasihan. Jadi umat Nasrani. Sampai mamanya pingsan. Maka dia bilang mamanya, pegang saja paksa, cuma ini kasihan. Jangan sampai trauma fisikisnya. Jadi makanya solusinya itu dia dibius total atau dihipnotis kata dokter. Seperti itu. Kasihan ini. Insyaallah nanti lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan iki. Kan iki anu Bapak situ.